Jadi kalau umat Islam disuruh menggunakan mahar, ada akad, Muhammad nggak pakai. Namanya kan langsung buka kamar itu. Makanya di sini Muhammad langsung menggauli Zainab tanpa izin siapapun lagi. Bahkan nanti di dalam tafsir Al-Azhar ya, Al-Azhar itu Al-Azhar atau Al-Aziz itu ya. Itu saya bisa tunjukkan itu. Itu Muhammad itu gini, anaknya si Zaid ini mengantarkan Muhammad yang dengan si istrinya itu mantan istri jadinya ya gitu. Nah ini kan keji sekali, ini dibilang sebagai kekhususan. Jadi umat Islam surah 33 ayat 21 Muhammad adalah teladan sempurna untuk dicontoh oleh umat Islam. Silakan kalian contoh Muhammad, langsung menggauli perempuan yang kalian mau ya. Kalau perlu istri dari anakmu kamu ambil ya tanpa izin siapapun lagi, karena Muhammad adalah contoh teladan yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama banyak sekali ya teman-teman kita dari sebelah yang jago sekali bermain playing victim. Bermain seakan-akan mereka korban. Seakan-akan mereka terzolimi. Mereka minoritas dijolimi oleh mayoritas. Inilah jurus-jurus yang selalu dipakai oleh para polemikus, oleh para Polycarpus dan laskar-laskarnya. Di sini untuk sekian kalinya, kembali saya tegaskan ya, dan saya berharap teman-teman Kristen menonton ini. Jadi, bagi teman-teman Kristen yang mungkin awam, yang mungkin baru menonton dunia diskusi lintas iman, dan merasa bahwa diskusi antar agama ini begitu keras, begitu menyakitkan, dan membuat kegaduhan menurut kalian ya. Di sini saya mengajak kalian untuk introspeksi diri, untuk melihat, untuk mengetahui kebenaran, mengetahui sejarah dan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Jangan mau dikecoh, jangan hanya mendengar sepihak. Karena sangat nggak fair kalau kalian cuma mendengar dari pihak seperti Andre Tunggal, ya, terus teman-teman kita Kristen yang lain yang merasa mereka terzolimi gitu. Kalian harus lihat sejarahnya, kalian harus tahu kebenarannya. Dan di sini saya juga menyampaikan kepada saudara-saudara saya yang Muslim, yang mungkin ya merasa bahwa sebagian teman-teman Muslim ini begitu keras dalam menghadapi para Polycarpus. Dianggap ngapain bahas agama orang, ngapain membuat konten-konten diskusi lintas iman. Jadi ini menjawab buat para Polycarpus, laskarnya, dan juga teman-teman Muslim yang mempertanyakan kenapa kami hadir di diskusi lintas iman ini. Yang pertama, ya teman-teman harus tahu, fakta sejarah membuktikan, jejak digital membuktikan, yang duluan menyenggol agama Islam itu adalah kawan kita dari sebelah. Dan saya nggak pernah mau mengatakan itu Kristen. Saya katakan mereka Polycarpus. Karena saya yakin ajaran Kristen tidak seperti itu. Ini ajaran Polycarpus, teman-teman. Sekelompok orang-orang yang memanfaatkan agama Kristen untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungannya apa? Ya mereka cari duit. Mereka cari duit dengan cara menghujat agama Islam. Mereka memanfaatkan orang-orang non-Muslim yang Islamfobia. Karena kita tahu, banyak orang-orang di luar sana yang begitu Islamfobia, benci kepada Islam. Tetapi mereka nggak bisa salurkan, ya mereka nggak bisa salurkan sendiri. Jadi mereka manfaatkan Polycarpus ini. Jadi ini simbiosis mutualisme. Orang Islamfobia pingin menyakiti umat Muslim, pingin membuat marah umat Muslim, pingin menyerang umat Muslim, pingin menyerang agama Islam. Tetapi mereka nggak bisa. Karena mungkin mereka berpikir, wah saya pengusaha, saya orang terpandang, saya dikenal sama masyarakat, nggak mungkin saya serang Islam, bisa didemo, bisa diserang saya sama warga. Jadi dia gunakan Polycarpus. Polycarpus memanfaatkan situasi itu. Mereka lihat ada permintaan untuk menghujat agama Islam. Nggak apa-apa, mereka yang maju, mereka yang jadi bumper, mereka yang jadi penyerang. Yang penting uangnya yang lancar. Yang penting orang-orang Islamfobia mau membayar. Itu yang terjadi, teman-teman. Jadi ada demand dan ada supply. Karena ada permintaan untuk hujatan kepada Islam, muncullah orang-orang seperti Wak Donat, Paul Jang, Lidara, Sang Penggugat, Ki Ahmad, Pak Bom-Bom, dan sebagainya. Muncul orang-orang seperti ini. Dan akan terus tumbuh subur selama ada yang membiayai. Kalian bisa lihat, setiap tahun bermunculan penghujat-penghujat Islam yang baru. Karena memang pekerjaan ini
sangat menjanjikan bagi mereka, bagi para pengangguran-pengangguran ini. Jadi para penghujat Islam ini, para Polycarpus ini memang pengangguran yang mendapatkan uang dari menghujat Islam. Ini biar kalian tahu. Terus yang kedua, apa yang dilakukan oleh para apologet Islam? Kami cuma mencoba membentengi. Kami cuma mencoba meluruskan, teman-teman. Meluruskan. Walaupun mungkin ya, ada beberapa statement-statement dari teman-teman yang dianggap terlalu keras, terlalu vulgar. Ini biar kalian tahu. Jadi saya cukup miris ya melihat teman-teman yang nggak tahu sejarah tapi asal ngeklaim, asal bacot. Seperti Andre Tunggal ya. Mungkin Andre Tunggal karena dia fokusnya dunia pelayanan, dia nggak tahu kelakuan teman-temannya. Dia nggak tahu kelakuan teman-temannya sehingga asal menuduh. Seperti yang baru-baru ini dia buat ya, video tuduhan dari Andre Tungtung. Lalu apa yang Anda akan katakan, teman-teman yang Muslim atau umat Muslim? Apa yang akan menjadi respon Anda? Kalau sampai ada agama lain yang membahas atau membentengi akidahnya dengan cara membahas Islam dengan cara begini, maka saya yakin demo satu Monas itu tak akan terjadi. Bahkan bukan cuma satu Monas, demo satu Pulau Jawa mungkin. Ya, demo dari ujung ke ujung, demonstrasi besar-besaran. Kenapa? Karena kalian menganggap agama kalian dinista, bukan? Begitu loh. Ya kan? Nah, jadi maksud saya adalah, saya ingin katakan kepada Anda semua bahwa semisal ada agama yang kemudian membahas agama Islam dengan cara demikian, Anda pasti marah. Anda pasti marah. Nah, karena itu jangan lakukan hal yang demikian, begitu. Jangan lakukan hal yang demikian. Anda marah terhadap agama Bahai, kalau gitu Anda jangan juga marah. Anda juga jangan lakukan hal yang sama terhadap kekristenan. Itu saja. Sesimpel itu saja, ya. Nah, jadi analogi ini saya ingin katakan langsung saja gitu. Akan menjelaskan kepada kita secara jelas bahwa kalian melakukan penistaan agama, begitu. Viro mengatakan laporkan saja Donditan ke polisi. Gak, orang Kristen itu tidak gayanya begitu, Viro. Kalian sadar tidak? Orang Kristen itu tidak begitu gayanya. Kami ingin menunjukkan bahwa dengan akal sehat seharusnya ada Anda tuh sadar gitu loh. Seharusnya dengan akal sehat aja Anda udah sadar gitu. Gitu aja. Ya kan? Nah, jadi kalau Anda sadar dan hati nuranimu jalan, ya Anda sebagai salah seorang yang mencintai Islam seharusnya melawan apa yang dilakukan Donditan. Jadi banyak sekali orang-orang Kristen yang bertanya, kenapa ini terjadi? Karena kalian melihat bahwa umat Muslim itu membahas keyakinan kalian. Padahal di Islam sendiri ya, Bible, Injil itu ada. Itu memang disampaikan bahwa ada sekelompok orang yang mengubah isi Injil. Mengubah isi Injil dengan tangan mereka. Jadi memang di pengajaran kami itu ada. Jadi aneh sekali kalau kalian komplain. Tetapi selama ini umat Muslim itu selalu menyuguhkan data-data dalam setiap perkataannya. Silakan kalian cek. Kodondi kalau ngomong pakai data atau asal oncok-oncok, asal bacot. Bang Zuma kalau ngomong asal bacot atau pakai data. Coba kalian bandingkan dengan Polycarpus ini. Coba kalian bandingkan. Saya akan tampilkan video ya bagaimana Polycarpus itu kalau membahas agama Islam. Mengatakan agama Islam adalah agama lendir. Dan bagaimana kalau ada seorang apologet Islam yang mencoba membela keyakinannya. Itu akan langsung diterkam, akan langsung dikeroyok, akan langsung dihujat, dicaci maki, di-mute oleh mereka, teman-teman. Itulah sadisnya Polycarpus. Dan saya berharap Andre Tunggal nonton ini ya. Anda nonton baik-baik dan teman-teman Kristen nonton ini benar-benar. Begitu juga dengan saudara-saudara Muslim yang berpikir bahwa apologet Islam itu nggak ada kerjaan, hanya membuat panas. Kalian tonton video ini, dan saya pertanyakan giro kalian. Setelah kalian nonton video ini, baru kalian komentari kami. Karena dunia yang kami lihat berbeda dengan kalian. Mungkin selama ini kalian hanya melihat teman-teman Kristen itu damai, enak ya.
kalian belum bertemu dengan Polycarpus. Yang kami lawan bukan Kristen, yang kami lawan Polycarpus. Itu yang kami lawan, dan kalian harus tahu itu. Yang kami lawan adalah penghujat-penghujat Islam. Ya, kalian nonton dulu lah, baru kalian komentari. Tidak pernah berdamai dengan dosa sedikit pun itu. Terus bagaimana dengan anak-anaknya yang kemudian sampai di sini dikatakan Tamar adalah anak Daud tetapi dari perempuan yang berbeda dengan ibu dari Amnon. Di sini dikatakan bahwa begitu besar perasaan cinta terhadap Tamar sehingga Amnon menjadi sakit. Ya, di sini dikatakan perasaan dari seorang yang begitu jahat karena ayat 2 mengatakan bahwa alasan Amnon menjadi sakit adalah karena Amnon tidak bisa meniduri Tamar. Jadi ini juga ada salah juga dari sisi Amnonnya sendiri. Ya, jadi ketika ditanya kenapa kutuk itu kemudian turun kepada keturunan Daud, ya karena kalau bicara tentang psikologis dari family itu pasti itu turun gitu loh. Tuhan pun itu menunjukkan hukuman dia. Kita pun belajar dari apa yang dilakukan. Makanya kita juga hati-hatilah ketika kita bersikap. Bagaimana teman-teman yang punya anak, jangan sampai apa yang teman-teman lakukan itu menjadi contoh yang buruk, menjadi bibit yang buruk. Itu pembelajaran. Jadi sama sekali tidak membuat Tuhan kita itu adalah Tuhan yang membenarkan perzinahan, tapi Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang mengampuni. Ya, Daud itu seorang raja. Kalau raja seandainya dihukum mati, Tuhan bisa saja. Tapi Tuhan yang berdaulat atas hidup dari Daud, Tuhan pun tahu bagaimana ketika Daud diampuni. Kita juga lihat loh, Rasul Paulus misalkan ketika dia menghakimi pengikut Kristus sampai Rasul siapa itu namanya, yang pertama martir itu ya, dia sampai dirajam oleh orang-orang Yahudi karena dia menjadi pengikut Kristus. Stefanus, betul. Nah kemudian bukan Rasul Paulus yang merajam, tapi dia membiarkan. Tapi dari pertobatan dari pertobatan Paulus itu dia berubah 180 derajat. Makanya teman-teman nggak akan bisa mendapati ketika pertobatan Daud akan dosanya itu dia melakukan kesalahan yang lagi. Dia selesai di situ ketika dia melakukan dosa, dia bertobat, dia sungguh-sungguh, dia beribadah dengan benar setelah itu. Bukan melakukan dosa-dosa berulang-ulang. Itu adalah pertobatan Daud. Bagaimana Tuhan menghukum, yaitu adalah kedaulatan Tuhan. Gitu ya. Oke, ya. Jadi semuanya itu adalah karena free will Daud, tetapi Tuhan tidak campur tangan atas dosa-dosa Daud. Dan pertobatan Daud diterima oleh Tuhan. Oke, karena dia tadi menyesal dan bertobat. Silakan Kiamat. Waktu Anda 2 menit, ingat 2 minutes untuk bertanya tentang agama Islam. Tolong kasih peluru yang paling panas untuk Islam. Gak apa-apa ya kalau hostnya rada-rada ya. Oke. 2 menit dari udah. Nanti kalau kau sebentar, kalau nanti Kiamat sudah ready ya, nanti timer baru dimulai ya. Luar biasa ya diskusi ini ya. Ya, buat yang mau siram dulu ya. Kopi-kopi Uniripa. Masa kopinya 400 gelas? Tambahin dong teman-teman. Kasih kopi dong Ibu Rifanya ya, biar enak nanti diskusinya ya. Buat Pak Kiamat ditambah-tambahin juga kopi-kopinya ya, biar fokus. Ready Kiamat? Ya, ready. Oke. 2 menit. Tunggu Kiamat berbicara, tekan tombolnya. Oke, yang pertama kita lihat di dalam Al-Ahzab 37 ya. Di sini ada kecurigaan besar saya, jadi semoga Rifa bisa jelaskan dengan logik ya. Di sini ada kalimat Muhammad berkata ya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Ini perkataannya kepada Zaid. Sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Pertanyaan saya, kok bisa ya Muhammad ini tahu sebelum Allah ngasih tahu? Siapa Muhammad ini? Kok lebih paham daripada pikiran Allah itu sendiri? Ya. Terus dikatakan, dan kamu takut kepada manusia sedang Allah lah yang lebih berhak kamu takuti. Ini peristiwa ketika Muhammad itu menyukai anak menantunya, yaitu Zainab ya. Yang mana Zainab itu adalah istri dari Zaid, adalah anak angkatnya dari Muhammad.
Sehingga di dalam literatur Qurtubi ya, ada 16 keistimewaan Muhammad. Apabila mata beliau bergerak pada seorang wanita, maka suami wajib mentalak istrinya untuk beliau. Nah, di sini ternyata Muhammad itu melakukan perzinahan Uni Rifa. Nih kita lihat ya, boleh di-pause bentar. Saya bukakan dulu halamannya. Duh. Nih. Tantar. Bisa nggak pakai mouse? 50 detik lagi ya, kiamat ya. Silakan. Ya, Nanti kalau sudah ready, katakan ready. Oke. Oke, ready. Jadi di halaman yang ke-482 ini terkait asbabun nuzulnya, dan di sini ditafsirkan oleh para ulama. Ini cerita turun temurun ya, ini umum. Jadi ternyata dikatakan Nabi SAW pun mencampuri Zainab tanpa izin siapapun lagi, tidak ada pembaruan akad, tidak ada pernyataan mahar, dan tidak ada apapun yang menjadi syarat dan kewajiban yang diisyaratkan kepada kaum muslimin pada umumnya. Jadi di sini Muhammad zinah. Uni Rifa, tolong jelaskan saya pembenaran umat Islam meniru Muhammad ketika berzina seperti itu gimana ya. Terus ini ya, jelaskan juga mata Muhammad ketika jelalatan ke perempuan-perempuan, terus kok bisa suaminya wajib menyerahkan istrinya kepada Muhammad. Ini ajaran macam apa? Terus juga ya seperti itu aja lah, simpel aja dulu. Oke. Ya. Silakan ditunjukin tadi Al-Qurtubi jilid berapa, halaman berapa? Saya juga mau buka di sini. Oke, saya bukakan ya. Oke, siap. Al-Qurtubi. Nih. Bentar. Ini tafsir terbaik ini. Teman-teman bisa lihat tafsir terbaik Islam yang digunakan oleh para ulama ya, untuk mengkisahkan tentang baginda yang mukanya nggak ada secara turun temurun. Ini dari tafsir ya, tafsir Al-Qurtubi. Ini jilid 14. Saya juga buka, bentar. Ya, Mata jelalatan tadi ya, kiamat ya. Mata jelalatan ya. wajib ditalak ya. Oke, tafsir Al-Qurtubi jilid berapa? Jilid berapa? Jilid 14. Jilid 14. Ya. Oke. Kok bisa jelalatan ya matanya kiamat? Ada diterangkan CP, nggak sih? kamu mau ikut diskusi sekalian berdua. Oh, gimana? Halaman berapa? Halaman berapa kiamat? 524. 524. Oke. Ini kok dibenarkan sama Allah ini gimana? Iya, tenang aja, aku jawab. Terus sama Muhammad udah tahu sebelum Allah ngasih tahu itu, kok Muhammad lebih maha tahu dari Allah, itu tolong dijelaskan ya. Al-Azab 37 itu. 524. Muhammad kok. Yang mana dulu nih aku jawab nih, sekali. Al-Qurtubi atau Al-Azab? Kok aku pertanyaanku satu, kok pertanyaanmu dua nih. Yang mana mau aku jawab dulu nih? Al-Azab atau Jadi sama, Al-Qurtubi nih? satu cerita ini. Ini lihat, ini kisah dari Zaid. Jadi ketika Enggak, Muhammad tunggu. melihat Zainab Pertanyaannya itu, apa dulu nih? Tunggu biar aku langsung jawab. Zaid menyerahkan. Apa? Kalau aku kan tadi pertanyaannya satu. Tuhan mana yang ngerjain Iya, ini iya, kan gitu. itu- Tuhanmu katamu kan? Iya. Nah, sekarang tadi kan panjang pertanyaannya juga saya apa? jelasin. Enggak, pertanyaannya, Loh, kok pertanyaannya apa? Al-Ahzab atau Al-Qurtubi? Soalnya dua literasi yang mau aku buka itu. Al-Qurtubi, Ini kan Al-Ahzab, Al-Ahzab. Imam Al-Qurtubi, gini Rifa, kamu harus belajar. Imam Al-Qurtubi itu kan tafsir. Jilid Ya, 14. yang mau kota- ini saya enggak, tunggu bukakan dulu. Yang tadi mau kotanya tentang apa? Al-Azab. Nah, surah Al-Ahzab. Terus Surah yang literasi yang kau Al-Azab bawakan ayat premisnya di 37. Al-Qurtubi, Coba halaman kamu dengarkan dulu, diam dulu. Kamu nggak paham ternyata apa yang saya sampaikan, ya. Kamu ini baca dulu ya, surah Al-Azab ayat 37. Ya udah. Di sini sudah saya bacakan tadi. Ini kan peristiwanya ketika Zainab itu dilihat oleh Muhammad ketika menggunakan pakaian yang seksi itu kan. Kamu tahu sendiri kan? Enggak, di isinya ini. Al-Ahzabnya enggak gitu tulisannya. Jangan nambah-nambahi. Di Al-Qur'annya enggak kayak gitu, ya. Kamu harus tahu asbabun nuzul dong. Masa belajar Quran nggak pakai asbabun Iya, nuzul? tunggu dulu. Ini Al-Qur'annya di situ enggak kayak gitu tulisannya. Kita masuk ke tafsir. Berarti Nah, kafir yang kotanya kan tafsir. ulamamu. Loh, Ulama kafir. Lalu gini gimana loh. kamu ini? Ini mau diskusi atau mau apa ini kiamatnya? Aku dari Loh, tadi nggak ada makanya, kritisi semua jadi literasi saya- ya. saya Gini, ngasih- biar host Gini tengah, loh, biar host brother. tengah. Ini kan Sebentar. surah Al-Ahzab. Biar host Surah tengah, Al-Azab ya. ini kemudian ditafsir. Tafsir yang kau bawa, tafsir Al-Qurtubi, kan gitu. Iya. Dalam Nah, surah iya. Ini Al-Azab aja deh. ini, Saya kasih simpel aduh, aja. kok Gini. bertanya Saya pun nggak ulang. bisa lo kalian loh. Loh, kamu Kok yang pertanyaan gampang nggak bisa? pertanyaan saya. Kamu nggak mengerti. Ini loh, tunggu. Ini aku buka soal azab ya. Tunggu dulu sebentar nih, biar ku tangkap pertanyaanmu. Kita buka soal azab nih, ya kan?
Kita ke Al-Azhar Apalah dulu, jangan pertanyaan kemana-mana dulu. kiamat? Coba kamu ulang dulu pertanyaan pertanyaan kiamat. saya. Iya, ini Pertanyaan tunggu saya. dulu, Ada tunggu. 3 tadi sebetulnya. Nah, kan 3 pertanyaan kan, betul kan kau akui juga kan? Pertanyaannya satu dulu, Ya, karena aku memang 1 gitu. pertanyaan. Ya, Ya, nggak ada aturan satu Kalau- pertanyaan. Loh, Tadi kamu juga bertanya, aku- kenapa pertanyaanku anaknya satu, kok. mati? Kenapa anaknya mengalami ya udah 3 ini? pertanyaan. Siapa Oke, yang- oke, nggak apa-apa lah, aku Tadi ngalah, kamu perempuan lebih dari ngalah. 3. Iya, ya udah aku Orang ngalah. ini 3 kok. pertanyaan. Pertanyaan pertama apa? Nah, orang sama, kamu tadi lebih Iya, banyak. enggak lah, itu. pertanyaanku 1. Saya jawab. Udah lah, masa cowok kayak gitu. Ah. 1 pertanyaan, yang pertanyaan 1 apa? Pertanyaan pertama apa? Nggak Ini apa-apa. loh, yang Ikhlas saya aku. tanya 5 ini pun nggak loh. apa-apa. Pertanyaan pertama Nggak usah apa? nangisan gitulah, Loh, baru gitu. kok nangis sih? Aku lagi santun Iya. ini loh, brother. Gimana sih? Iya, Coba, iya. pertanyaan Ya udah, pertama apa? ya udah. Tenang ya Anda ya. Ya Di sini dong. kan dikatakan gini kan, ada kalimatnya bunyinya gini. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan nyatakannya ini, akan menyatakannya. Jadi Muhammad sudah menyembunyikan sebelum Allah menyatakannya, karena di sini ada kalimat akan. Jadi tadi saya tanya, kok bisa Muhammad lebih pintar daripada Allah? Allah belum ngomong, dia udah menyembunyikan di dalam hatinya, padahal di sini ayatnya terus bilangnya apa? Apa yang Allah akan nyatakannya kepada Muhammad. Dan kalau kamu lihat ini ayat ini ya, masih ayat ini. Saya tadi Ya, kasih lanjut. dasar langsung ke akhirnya, ya, langsung ke akhirnya. Kalau saya bacakan peristiwanya kan nanti pada ini semua ya, kaget. Cuman itu terlalu panjang, waktunya cuma 2 menit. Kalau 5 menit saya bisa bacakan. Nah, terus saya tanya itu yang pertama. Yang kedua saya tanya yang nomor 10 ini. Ini halaman 524 terkait 16 keistimewaan Muhammad, tapi cuma nomor 10 ini yang saya tanyakan. Ketika matanya Muhammad ini jelalatan melihat wanita, maka suaminya itu wajib menceraikan istrinya terus dikasih ke Muhammad. Ya, dan Muhammad itu halal untuk mengawini wanita yang setelah dia birahikan itu. Nah, ini ceritanya tentang apa? Ibnu Al-Arabi itu bercerita tentang apa? Tentang cerita Zaid dan istrinya. Jadi saya nggak melebar, masih tetap di cerita ini. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, ternyata Muhammad nggak ada mahar, nggak ada pernikahan apapun. Nabi SAW pun mencampuri Zainab tanpa izin siapapun lagi, tidak ada pembaruan akad, tidak ada pernyataan mahar, dan tidak ada apapun yang menjadi syarat dan kewajiban yang disyaratkan kepada kaum muslimin pada umumnya. Terus di sini dibilangnya kekhususan, masa kekhususan itu zina? Makanya saya tanya ke kamu, gimana nih umat Islam mau mencontoh Muhammad, sedangkan kalau mencontoh Muhammad jadinya di penjara gitu. Jelas ini zina, di penjara pasti gitu. Itu yang saya tanyakan ke Uniripa. Gampang, ayo silakan dijawab kalau bisa. Oke, ya bentar. Tadi itu kita buka Al-Qurtubi kita dulu, guys. Bentar ya. Kita buka kitab Al-Qurtubi dulu. Iya, Kenapa sebelum kok nggak dibuka, yang mau kasih kopi-kopi, silakan kasih kopi-kopi teman-teman supaya lancar ya pembicaraan kita. Semangat ya, kasih dukungan semangat buat tim sorak-soraknya ya. 1 buat Kiamat, 1 buat Unirifa. Jika Coba melenceng aku boleh ke ingin Christian memastikan sama sekali pesan lagi, penggugat. itu dalam surah Al-Ahzab 37. Terus halaman berapa tadi yang kau baca, Kiamat? Aduh. Udah, aku tadi ingat, cuma lupa aku ini pas mau buka ini. Berapa tadi? 400 berapa? 500 berapa? 400-an ya? 482, tapi itu Oke. kan yang, duh, masa ini mesti saya ulang lagi Uniripa. Halamannya aja, bukan narasinya, halamannya aja. Kan santai kok kayak Ya dikejar udah, orang. ini saya scroll dulu soalnya. Saya scroll dulu ke atas. Kamu catatlah halamannya ya. Halaman 469. Ya, 469. Terus halaman 524 sama satu lagi di halaman halaman 482 sama 483. Itu kan paragrafnya yang paling bawah itu. 482 483. Dah ya, saya tunggu jawabannya. Tuhannya tidak Bentar. ngajarin jin lah nih, coba logikanya kayak gimana, saya nggak paham tuh. Sabar, ini aku lagi buka data, karena aku nggak gampang percaya sama kalian. Mm-mm.
Ya, kalau Anda bisa buktikan itu tulisannya saya edit, saya on cam hari ini juga. Kalau perlu Uniriva diperbesar bro, jangan gitu dong. Diperbesar Unirivanya. Dia kan mau tampilkan data. Kita Room Kristen harus adil. Ya, oke, kita perbesar kok. Nanti kalau dia sudah mulai perbesar, kita perbesar. Ya buat teman-teman di bawah ya, yang belum mengantuk ya silakan kasih semangat buat tim soraknya ya, karena ini mengenai keyakinan ya. Daud versus Muhammad ya, kayaknya tadi ini ya. Uniriva menyorot kenabian dari kerajaan Daud ya, Raja Daud, sedangkan kiamat tadi menyorot dari sisi ke Muhammad ya. Tolong teman-teman dikasih dukungan ya, berdoa di rumah masing-masing ya, jangan stroke ya. Ya. Karena Nanti ini kalau Ripa bilang gini, kalau Ripa nanti bilang Allahnya nggak ngajarin zina, nanti umat Islam langsung tiru Muhammad ya. Langsung tiru Muhammad. Lagi persiapan Uniriva yang baik, yang cantik ya. Tolong teman-teman di bawah tap-tap ya. Tap-tap supaya kuat komal kita diisi juga ya. Aku sapa-sapa dulu teman-teman saya ya. Shalom Pak Sang Penggugat, Pak Erben, Peace the King. Shalom. Shalom. Menyimak. Oke, aku jawab yang Al-Azab 37 dulu ya. Rohingya ya. Kita Siap. sapa-sapa. Christian Pin kurasa yang diskusi cuma kiamat ya. Nah, tadi aku menjawab tentang surah Al-Azab 37 ya. Nah, ini dia. Mana dia tuh? Bentar dulu. Aku nggak gampang percaya soalnya. Mana dia itu ya? Mana dia deh? Sebentar. Al-Ahzab. Mana dia? Jadi kita lihat di sini banyak riwayat-riwayat teman-teman. Ini kalau saya baca panjang ya teman-teman ya. Tapi saya fokus di ini. Saya fokus di sini teman-teman. Nah, saya fokus di sini. Nah, saya langsung aja ya, jawab aja langsung ya, nggak usah berbelit-belit. Ini teman-teman, kalau yang kita lihat di sini ya. Nah, ini saya mau ini teman-teman, fokus di footnote. Kawan-kawan Kristen ini kadang-kadang dia baca tafsir Al-Qurtubi ini yang komprehensif, mengutip banyak pendapat, tapi tidak mau membaca pendapat atau membaca penjelasan dari penjelasan tersebut. Teman-teman, 660 ini adalah footnote. Pendapat seperti ini sebenarnya sama sekali tidak pantas untuk diungkapkan dalam kitab yang luar biasa ini. Para pembaca dan para peneliti buku ini harus lebih dapat membedakan antara riwayat yang benar-benar dinukil dari para ulama dan antara riwayat yang berasal dari omong kosong yang diselipkan oleh para musuh-musuh Islam. Aku yakin bahwa para peneliti yang ahli di bidang tafsir, apabila mereka bersedia untuk memisah-misahkan antara riwayat yang benar dengan riwayat yang tidak benar dan menjelaskan kepada orang lain bagaimana cara membedakannya, pastilah pekerjaannya itu akan menjadi bakti yang akan sangat dihargai oleh agama dan para penganutnya. Karena tidak dapat kita pungkiri bahwa kitab-kitab yang berisikan Israiliyat memang sangat banyak dan telah tersebar di mana-mana. Jadi kalau pendapat dalam kitab Al-Qurtubi itu ada nukilan-nukilan yang benar dan tidak benar. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, kita lagi itu untuk pendapat ini ya. Sebentar, sabar. Matikan dulu timernya, bentar. Matikan dulu timernya. Sabar ya. Kita lagi nggak buru-buru nih. Ada lagi tadi. Nah, pertanyaan yang kedua, kiamat tadi mengatakan, kok nabimu lebih tahu? Ya, Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang tentu sama seperti nabi-nabi Israel, memiliki nubuatan, pengetahuan yang mana wahyu juga disampaikan bukan hanya sekedar dibicarakan tetapi juga difirmankan ke dalam hati. Contoh, kita komparasi aja ya. Bilangan pasal 12 ayat 6 nih.
Ini bahas Islam, kok mana lompat? Ya udah, nggak diakui, sudah. Tanya apa-apa ini. Jadi Tuhannya Bani Israel dan Tuhannya umat Islam itu sama. Ketika memilih nabi, nabi itu diberikan kemampuan bernubuat, memiliki intuisi, memiliki pengetahuan, yang mana itu juga berupa wahyu. Jadi apa yang mau Allah sampaikan itu, apa yang mau dinyatakan adalah bahwa nanti Zainab akan menjadi istrinya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pernyataan berdasarkan pewahyuan kalam Allah, perintah perkataan dengan kecenderungan, karena Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi, ini salah satu contoh ya, Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi mendapat surat Al-Alaq, dia sudah memiliki 46 wahyu tanda-tanda kenabian, yaitu apa? Dicenderungkan untuk bertahanut. Itu salah satu itu. Nanti kalau mau data aku kasih nanti. Nah, pertama dia diberikan kecenderungan, kemudian dia baru diberikan kepadanya firman Allah yang adalah perkataan. Nah, itu baru dinyatakan. Sementara sebelumnya dia diberikan kecenderungan. Maka sebagai manusia, jangankan Nabi Muhammad, saya sebagai manusia pun bisa kadang-kadang mengira-ngira bahwa ini akan kemana, ini akan bagaimana, ini akan bagaimana. Nah, tanpa perlu wahyu dulu tuh. Nah, Nabi Muhammad itu sudah diberikan oleh Allah sebagai kenabian. Memang bukan cuma Nabi Muhammad ya, Nabi Bani Israel pun memiliki, makanya Nabi Bani Israel itu disebut dengan Nabi Pelihat. Mereka memiliki nubuatan-nubuatan. Jadi mereka tahu apa yang kira-kira terjadi berdasarkan pemberitahuan dari Tuhan. Nah, yang dinyatakan apa? Nanti kalam lafaz baru dinyatakan nanti. Itu jawaban yang kedua. Nah, yang ketiga aku lupa tadi pertanyaanmu apa? Tentang perjinahan udah aku jawab ya. Mata juling Muhammad pasti bisa langsung dinikahin. Mata juling Muhammad. Oke, mata juling Nabi Muhammad. Itu tadi di Al-Qurtubi berapa tadi, sama nggak itu? Kiamat Al-Qurtubi berapa tadi, halaman berapa? Sama. Halaman 524. 524. Oke, ini bisa Bentar ya, terguncang sabar. ini semua ini. Jawabannya kagak jelas ini. Kok gak nyambung ya jawabannya. Oke, kita tunggu ini Rifa ya. Sabar ya. Waktunya masih Sorry, dimatiin. lupa Aku mute. baca soalnya, dataku selain kulihat aja aku baca juga, jadi agak membutuhkan waktu sedikit. Kalian kan nggak buru-buru juga, sabar. 524 Oke, ya. 524. Sebentar. Aduh, lama kali ini. Karena aku punya PDF-nya juga. 524. Ini boleh iklan nggak sambil menunggu ya daripada Boleh. Iklan kalau dulu. Boleh. ya. Iklan ya buat teman-teman ya. Jika kalian ingin mendapatkan yang terbaik ya, kebetulan BSM menjual di Olomart terdekat ya. Ada beberapa hal yang bisa kalian beli, termasuk dari batu dari Rohingya teman-teman. Bisa didapatkan ya, untuk kalian bisa menghapus dosa. Batu dari Rohingya ya, batu hitam terbaik buat teman-teman yang menginginkannya. Silakan bisa beli di Olomart terdekat ya teman-teman. Kalau kalian menginginkan untuk dapat menghapus dosa secepatnya, silahkan dibeli di Olomart terdekat. Sebentar, nanti saya kasih musik ya. Teman-teman sabar. Oke, aku tunjukkan ya. Oke, teman-teman, kita lihat di sini. Oke, kita lihat di sini dalam tafsir Al-Qurtubi nomor 523 ya. Sedangkan hal-hal yang dihalalkan bagi Nabi jumlahnya sekitar 16 macam. Yaitu kita baca di sini teman-teman ya. Pertama, harta rampasan perang. Berhak mengatur 1/5 bagian harta rampasan. Puasa wisol, menikah lebih dari 4 istri. Nikah dengan lafaz hibah, artinya tetap nikah ya teman-teman. Nikah tanpa wali, tetap nikah. Nikah tanpa memberi mahar, tetap nikah. Nikah dalam keadaan berihram, tetap nikah. Tidak ada zina ya teman-teman, tidak dihalalkan zina ya teman-teman. Tidak berlaku pembagian giliran bagi beliau terhadap istri-istri beliau. Apabila mata beliau tergerak pada seorang wanita, maka suami wajib mentalak istrinya untuk beliau, dan Nabi SAW halal menikahi wanita tersebut. Ibnu Al-Rabi berkata, beginilah yang dikatakan oleh Imam Al-Haramain, penjelasannya serta contohnya sudah banyak disebutkan. Pertanyaannya, siapakah wanita yang pernah diberlakukan seperti ini oleh Nabi kita? Ya, walaupun beliau dihalalkan seperti itu, apakah ada kasus ketika beliau melihat istri seseorang dan orang itu mentalak istrinya? Bentar dulu ya. Nah, Nabi Muhammad membebaskan Safiyah dan menjadikan kebebasan sebagai mahar, memerdekakan budak ya. Ini poin saya nanti ya teman-teman ya. Lihat ya.
Nabi kita itu mulia, membebaskan budak, bukan menawan budak untuk selama-lamanya ya. Jadi di sini walaupun Nabi kita memiliki kekhususan, adakah perempuan yang dilihatnya lalu langsung diceraikan sama suaminya sehingga suaminya itu menangis terseduh seperti orang-orang yang ditinggal istri gitu, tersakiti, terjolimi gitu ya. Memasuki Makkah tanpa pakaian ihram, melakukan perang di Mekah. Artinya Nabi Muhammad itu nikah, bukan berzina, teman-teman. Udah selesai ya? Oke, ya. Waktu 5 menit menanggapi kiamat. Tadi kata Unrifa, jawabannya ada di root food. Oke. Dan aku juga agak geli, tapi mau motong kan nggak enak, ya. Jawaban Unrifa tadi di root food, nggak tahu itu perkataan siapa, ya. Jadi hostnya agak kesal juga tadi. Tapi oke lah, jawaban tetap jawaban. Kiamat tetap menanggapi 5 menit, ya. Dan juga mata juling tadi itu siapa yang korbannya? Ya Zainab sendiri. Maaf. Ya, silakan kiamat 5 menit. Iya, sebentar ya. Jadi kalau berbicara tentang ini ya, tentang Safia itu kan sebenarnya tawanan yang suaminya itu disembeli oleh Muhammad ya. Si siapa sih namanya? Namanya kok lupa aku. Ya itulah suaminya Kinanah, betul. Kinanah sampai hartanya dirampok. Kalau itu tapi udahlah kalau bahas itu. Tapi kita bicara tentang budak nih, anak kecil dijual sama Muhammad, hadis Muslim 3299 nih. Anak gadis kecil yang cantik rupawan ini ditawan terus sama Muhammad dijual ini. Rasulullah mengirimkan gadis tersebut ke Mekah sebagai tebusan pasukan kaum muslimin yang tengah ditawan. Anak kecil diperjualbelikan oleh Muhammad. Kamu jangan main-main kalau bicara tentang tawanan. Ya, perdagangan manusia dilakukan oleh Muhammad. Jadi yang saya tanya Rifa, kamu nih gak nyambung loh. Ya, saya tunjukkan dan kamu mesti banyak belajar hari ini. Saya tanya nih, kalimatnya gini, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Jadi Allahmu belum ngasih tahu nih, masih akan. Muhammadmu udah tahu, udah menyembunyikan. Perasaan apa? Perasaan suka sama anak mantunya sendiri. Hebat sekali. Allahmu menyetujui Muhammad mengambil anak mantunya sendiri itu. Jelas-jelas Muhammad melihat dengan matanya lalu Muhammad menghasrati. Ini saya tunjukkan nih tulisannya. Bukan saya, sahabat. Ibnu Abbas sendiri. Nih lihat, Ibnu Abbas berkata, makna firman Allah terkait itu apa artinya nih? Menyembunyikan perasaan suka terhadap Zainab di dalam hati. Jadi masih istri orang nih ceritanya. Masih istri orang udah disukai gitu. Nah, terus kamu baca yang ini 660 seakan-akan narasi saya kamu mau tutup pakai ini. Kamu harus tahu footnote ini itu untuk narasi yang mana? Untuk narasi yang ini. Nih, makanya saya heran kamu nih paham nggak tentang prinsip footnote kok jadi jawab saya pakainya footnote. Ini kisah yang ini, yang Zainab kelihatan ininya pakai pakaian seksi dilihat oleh Muhammad, makanya Muhammad suka. Riwayat itu dibilang jangan dipercaya di sini, ya. Dan ini siapa yang bikin yang begini? Umat Islam sendiri. Dan saya nggak ngurusin bagian-bagian yang itu. Jadi kamu jangan jawab pakai footnote, gak nyambung, ya. Lalu yang saya tanya ini ya, Ripa, di sini kan Muhammad langsung mencampuri Zainab tanpa izin siapapun lagi, tidak ada pembaruan akad nikahnya nggak ada. Jadi namanya jinah dong. Tidak ada pernyataan mahar dan tidak ada apapun yang menjadi syarat dan kewajiban yang disyaratkan kepada kaum muslimin pada umumnya nih. Jadi kalau umat Islam disuruh menggunakan mahar, ada akad, Muhammad nggak pakai, namanya kan langsung buka kamar itu. Makanya di sini Muhammad langsung menggauli Zainab tanpa izin siapapun lagi. Bahkan nanti di dalam tafsir Al-Azhar ya, Al-Azhar itu Al-Azhar atau Al-Aziz itu ya. Itu saya bisa tunjukkan itu Muhammad itu gini, anaknya si Zaid ini mengantarkan Muhammad yang dengan si istrinya itu mantan istri jadinya ya gitu. Nah ini kan keji sekali, ini dibilang sebagai kekhususan. Jadi umat Islam surah 33 ayat 21 Muhammad adalah teladan sempurna untuk dicontoh oleh umat Islam. Silakan kalian contoh Muhammad langsung menggauli
perempuan yang kalian mau ya, kalau perlu istri dari anakmu kamu ambil ya tanpa izin siapapun lagi, karena Muhammad adalah contoh teladan yang sempurna akhlaknya dan dilindungi oleh Allah, disuruh oleh Allah, diajarkan oleh Allah. Sebelum Allah bilang Muhammad udah paham ya bahwa Allah ini ngikutin kemauannya Muhammad. Makanya di dalam Bukhari 4721 Aisyah mengatakan, aku tidak melihat Allahmu kecuali dia mengikuti hawa nafsumu. Itu kata si Aisyah, anak kecil umur 6 tahun ya, TKB dikawini, kelas 3 SD atau umur 9 tahun digauli, padahal dia masih main boneka, dibawa ke kamar, dimasukin, sampai rusak kemaluannya, mandul, nggak punya anak sampai hari ini ya. Itu mengejikkan. Dan kamu jangan bilang nikah tanpa wali, nikah lo ini tanpa wali yo zina gitu loh. Mestinya di sini zina karena nikah tanpa wali, begitu. Zina karena nikah tanpa mahar, kok malah bilang nikah tanpa memberi mahar. Nikahkan makmu kiper ya. Di sini jelas mata Muhammad jelalatan, lihat wanita, terus akhirnya suaminya memberikan itu kepada Muhammad. Kisahnya siapa ini? Kamu nggak baca, ini cerita Z sama istrinya, ini yang lagi saya bahas. Jangan siapa ya di bawahnya ada tulisannya. Ripa, kamu ini kenapa sih kok Islam langsung kamu mampet gitu otaknya ya? Ayolah kita utamakan kejujuran ya, silakan. Oke, aku tekankan lagi ya di halaman 476 tadi, teman-teman, kita dengarkan bagaimana kiamat sebagai pengikut Kristus, takiyahnya luar biasa ya. Nah, ini dia nih. Santai aja kita akan melihat siapa pendusta ya. Teman-teman, saya ulangi ya. Ginilah kerjaan kalian ya kan? Ya. Tadi kata Kau kiamat. gimana CP? Bisa nggak kau turunkan CP Sidiking ini? Bisa nggak kau turunkan? Kalian kalau mau kalah jangan begini. Aku cuma menjawab aja loh. Loh ini kenapa? Nggak bisa nggak kau turunkan dulu? Aku lagi diskusi sama Saya kiamat. tanya, saya ada masalah apa dengan Sekarang Anda, gini, Christian, kalau kau mau diskusi sama aku, diskusi aja bagus-bagus ya kiamat saya tanya, sama aku. saya ada masalah apa dengan Anda? Bisa Saya nggak diam loh dari turunkan tadi. ini orang ini? Ya, saya ada masalah apa? Kalau kalian Saya memang tanya takut loh. dengan oke, aku jawab. Oke lah, aku juga nggak peduli. Ya udah Oke. jawab. Jadi gini, kalian itu gini, inilah akhlak kalian ya. Lihat ya teman-teman, apa yang dia katakan, dia menuduh Nabi Muhammad gatal jelalatan apa? Padahal jelas footnote tadi itu dia yang bacakan tadi. Penjelasannya dia bacakan tadi, dia memfitnah Nabi Muhammad dengan keji mulutnya. Padahal dia nggak bacakan kepada kita footnote-nya. Pendapat seperti ini sebenarnya sama sekali tidak pantas. Ini, mereka nggak akan berani bacakan footnote ini. Bahkan dia tadi, nggak masalah dengan itu, bla 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 bla, kata dia, ya kan? Itu kenapa saya tunjukkan footnote ini, karena mereka tuh pendusta teman-teman. Mereka tidak berani baca literatur. Nah sekarang kita masuk ke tentang Zainab ya. Bentar. Tentang Zainab, sabar aku tanya ayatnya. Tunggu. Waktunya bisa dimatikan Pak Christian. Di pos Ibu Uni waktunya. lagi cari ya. Iya. Ditambahin ya 5 detik ya, supaya jawabannya bisa panjang tuh. Iya. Buat teman-teman di Itu bawah namanya, bisa dukung. Kenapa Ki? itu namanya Vira yang ditampilkan oleh PC The King ya. Fari ya. Enggak, ini apologet Rohingya ya. Jadi ini apologet Rohingya yang ditampilkan. Kalau ada musiknya juga boleh kalau kita mau putarkan. Oke, kita lihat ya. Oh, udah. Bisa nggak kalian? Aku tahu room kalian. Aku sudah tahu room kalian ini. Tapi nggak apa-apa. Jadi kata si kiamat, Nabi berzina. Padahal tadi saya sudah tunjukkan listnya bahwa itu pernikahan. Lalu tentang hubungan badan yang zina itu seperti Daud. Tuhannya nggak tahu kalau dia prot-prot. Nah, sementara Tuhannya umat Islam, setelah Allah menurunkan ayat, ini dia yang diturunkan. Nabi Muhammad itu dalam hatinya itu bahwa dia menyadari bahwa dia akan menikah dengan Zainab, tapi pernyataan itu akan Allah berikan. Ini dia, setelah Allah menurunkan ayat ini kepada Nabi SAW dan memberitahukan beliau bahwa Allah telah menikahkan beliau dengan Zainab, maka Nabi pun mencampuri Zainab. Bukan kayak Daud ngambil bini orang tanpa sepengetahuan Tuhan, tapi akhirnya enggak, Daudnya yang dibunuh. Ya, beda. Kalau Allah
itu bukan bini orang yang diambil, tapi sudah janda. Kalau Daud bini orang yang diperot-perot, Daudnya diselamatkan, anaknya dimatikan, ya. Padahal di Imamat 20 ayat 10 tadi apa? Yang berzina yang harus mati. Nah, di sini Allah menurunkan ayat ini kepada Nabi dan memberitahukan beliau bahwa Allah telah menikahkan beliau dengan Zainab. Maka Nabi SAW pun mencampuri Zainab. Zina itu apa? Zina itu seperti yang dilakukan Daud, ngambil bini orang terus bunuh lakinya, terus Tuhan kalian nggak marah. Yang dimarahi malah bininya Daud, malah anaknya Daud gitu loh. Tuhan keji macam apa yang berjoni burungnya Daud, tapi yang menikmati Daud, tapi yang dibunuh siapa? Yang ditanya Islam. Mabok. Mabok. Kok gitu? Lo mabuk lo. Loh, Ntar di pause dulu. Loh, kok ini gitu? Kenapa sih lagi Lo kan mau bilang gini? Nabi cabul, Nabi Kristen kan cabul, Nabi umat Islam itu menikah. Kiamat tadi tolong difokuskan. Kok gitu sih? Gini loh. Lo. Nabi Daud kan cabul di kitab kalian ngambil bini orang. Memang Nabi Daud itu cabul. Itu juga di QS 38 ayat 23, 24, 25 maju semua, di Quran. semua maju. Erben ikut bicara. Itu di Quranmu. Daud itu ada di Quranmu. 5 orang maju kalian semua. Semua kalian maju. Jadi Al-Quranmu salah. Allah mengamalkan Daud itu salah. Setelah Allah menurunkan ayat ini, Nabi itu dinikahkan, bukan prot mencret moicea ya. Aku kan benar sih kok diatur. Enggak kok aku kok dibantah lagi belum kamu lah. Fokus sama Islam tadi saya jawab. Kan ini fokus ini, kan fokus ini. Kamu kayak begitu sih. Lo kok begitu sih? Kok begitu sih ketakutan kiamat? Kenapa sih kiamat? Kan aku lagi baca. Tapi kamu ya fokus. Udah diam dulu. Aku tadi nggak motong-motong ditanya tentang Islamnya nggak usah motong-motong sih. Ini kan Mbak Islam, ini literasi Islam. Ini kan punya Islam yang kubaca. Kok kamu takut? Gini Kok kamu begitu sih? Kok kamu begitu sih kiamat? Oke. Kok kiamat biar aku mute dua-duanya ya. Kok di mute? Kok di mute? Penipuan kalian terbongkar. Kiamat juga aku mute. Bukan begini. Pertanyaan kiamat. Video ini saya tag kepada beberapa orang, pendeta Mel Atok, pendeta Andre Tunggal. Ya, semoga kalian menonton ini dan saya meminta respon dari kalian melihat apa yang dilakukan oleh para Polikardus ini. Bagaimana hujatan-hujatan mereka kepada Islam. Kalian sebagai pendeta, saya berharap kalian masih bisa objektif ya. Saya berharap itu, karena saya nggak tahu lagi siapa orang-orang di Kristen yang masih bisa untuk menasehati dan berangkulan tangan dengan pihak Muslim melawan para Polikardus ini. Karena bahaya ini kalau diteruskan, negara kita bisa hancur. Negara kita bisa ribut. Kalau mereka ini nggak peduli, yang mereka cari cuma uang. Begitu ada apa-apa, mereka tinggal kabur ke luar negeri. Tinggal kabur. Karena memang donaturnya dari luar banyak. Ya. Jadi kalau ada yang bilang, ngapain ada apologet Islam? Kami hadir untuk mengcounter fitnah-fitnah seperti ini, teman-teman. Saya sebenarnya kadang sedih ya, melihat teman-teman Muslim yang mempertanyakan, kenapa ada Unirifa, ada Bang Zuma, kenapa saya buat konten seperti ini, tanpa mereka cari tahu dulu gitu. Tanpa mereka mau melihat sebenarnya apa yang kami lakukan. Kalau dibilang ya, buat konten seperti ini sangat nggak enak. Jujur, sangat nggak enak. Buktinya apa? Saya juga nggak berani open cam. Kenapa? Resikonya tinggi, bisa dibunuh, bisa dicari. Bahkan teman-teman kalau yang ikut saya dari 2 tahun lalu, kalian tahu ya, bagaimana saya dipersekusi. Rumah saya didatangi, saya diancam, mau dihabisi saat saya tinggal di Medan. Itulah terpaksa saya pindah ke Jakarta. Saya tinggalkan pekerjaan saya tinggalkan usaha saya. Kenapa saya tinggalkan? Karena saya tidak mau terjadi benturan. Banyak teman-teman Muslim yang ada di Medan yang siap untuk membackup, yang siap untuk bertempur melawan orang-orang yang ingin mengintimidasi saya. Tetapi saya pikir kalau sampai ini bentrok terjadi, ya, akan ada korban yang jatuh. Jadi saya pikir udahlah, saya ngalah saja. Yang waras ngalah. Itulah kenapa saya ke Jakarta. Dan kalian tahu bagaimana laporan demi laporan mereka buat. Skenario demi skenario mereka buat. Fitnahan demi fitnahan mereka buat kepada saya. Mereka laporkan saya berjilid-jilid ke polda-polda, ke kepolisian. Ini buat Andre Tunggal biar tahu kamu.
Jadi jangan sok-sok bilang orang Kristen nggak melaporkan, orang Kristen nggak demo. Halo, mereka ini polikardus tapi agamanya juga Kristen kok. KTP mereka Kristen. Coba kamu cek beritanya. Berapa banyak laporan kepada saya? Bahkan saya difitnah. Ya, laporannya laporan palsu, laporan fitnahan, mengatakan bahwa saya menciptakan HTD. Pendeta HTD ngomong titik Yesus, itu saya yang suruh mereka tuduh. Luar biasa ya. Diskenariokan. Bahkan sampai detik ini HTD belum dipanggil oleh pihak polisi. Nggak dipanggil. Padahal jelas-jelas di konten saya tampilkan HTD-nya yang ngomong. Tiba-tiba saya yang difitnah. Saya nggak tahu ya skenario apa yang mereka mainkan. Tapi kita memang dapat data bahwa memang ada skenario jahat yang direncanakan oleh mereka. Karena memang mereka punya kekuasaan, mereka punya uang. Mereka sengaja hantam saya. Karena mereka pikir lama-lama pasti saya akan capek. Lama-lama saya pasti akan kehabisan amunisi untuk bertempur melawan mereka. Kalau mau dibilang, buat konten seperti ini nggak enak, teman-teman. Gara-gara konten seperti ini, saya harus bolak-balik ke Medan. Ya, bolak-balik ke Medan, jumpai kepolisian, bawa pengacara, keluar biaya. Tapi ini harus kita lakukan. Harus ada yang mengambil bagian dalam perjuangan ini untuk melawan polikardus ini. Kalau enggak, ya kita akan jadi korban propaganda mereka, fitnahan mereka terus. Ini biar kalian tahu. Ya. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Kalian sudah nonton sendiri, kalian sudah lihat sendiri ya bagaimana kelakuan mereka. Mereka kalau ajak diskusi itu nggak pernah fair. Satu lawan satu ngomongnya. Tapi nanti moderatornya ikutan. Terus dia undang teman-temannya untuk ikutan ngomong. Kalau jagoan mereka sudah terpojok. Kalau apologet mereka sudah terpojok. Itu yang bisa mereka lakukan. Jadi kalau kita bicara agama lendir, nanti kita akan bahas konten sendiri ya. Siapa yang agama lendir? Biar teman-teman cek datanya, faktanya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.